Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Saya Intan Sukmalaras. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, ada yang sudah tahu apa itu bilangan berpangkat pecahan? Jadi, bilangan berpangkat pecahan adalah bilangan yang dapat diartikan sebagai bilangan bulat A yang memiliki pangkat berupa bilangan. Nah, satu sifat yang paling penting sebagai pegangan adalah bentuk bilangan B pangkat A per C, maka sama dengan akar C dari B pangkat A, sedangkan sifat lainnya akan mempermudah pengerjaan. Ingat di sini supaya tidak tertukar ya, untuk pengingat saja. B pangkat A per C, lihat pangkatnya ada A per C. Nah, ingat kata ada, atas, dalam, yang artinya atas, dalam. Jadi apa itu maksud atas dan dalam? Itu maksudnya apabila ada pangkat A per C, berarti yang di atas kan A. Nah, itu yang di atas itu ditaruh di bagian dalam akar. Maksudnya tuh ini nih, A-nya jadi di dalam akar. Nah, C-nya yang di bawah berarti di luar. Seperti itu. Ini sebagai pengingat saja supaya tidak keliru. Selanjutnya, masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama ada A pangkat 1 per 2. A pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar A ya. Ingat tadi atas dalam, yang di atas itu ditaruh di dalam. Nah, karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, untuk yang ini 2, jika ada 2 ditaruh di sini, itu tidak perlu ditulis ya, kecuali jika angkanya itu lebih dari 2, seperti 3, 4, dan seterusnya, itu ditulis di depan akar. Tapi jika angka 2 itu tidak perlu ditulis. Nah, kemudian sifat yang kedua ada A pangkat M per 2. Nah, ingat ya, ada atas di dalam, berarti betul ya, ini M-nya ditaruh di dalam. Nah, 2 itu tidak perlu ditulis di sini, tidak perlu. Nah, kemudian untuk yang sifat ketiga ada A pangkat M per N, sama dengan akar N dari A pangkat M. Betul ya, ada. Berarti yang di atas ditaruh di dalam, yang di bawah itu kita ditaruh di luar. Untuk sifat yang keempat ada A pangkat M per N kali A pangkat P per Q. Maka diperoleh A pangkat M per N ditambah P per Q. Karena sama-sama A ya, jadi tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Kemudian untuk sifat yang kelima ada A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q, sama dengan A M per N, A pangkat M per N dikurangi P per Q. Nah, karena sama-sama A ya, jadi pangkatnya tinggal dikurangi saja, karena jika dibagi maka pangkatnya dikurangi, seperti itu. Kemudian sifat yang selanjutnya ada sifat yang keenam, yaitu A pangkat 1 per M dikali pangkat 1 per N, sama dengan A pangkat 1 per M kalikan N. Seperti itu ya, kalau dikalikan tinggal dikalikan saja pangkatnya. Kemudian untuk sifat yang ketujuh ada A pangkat M per N dikali pangkat P per Q, sama dengan A pangkat M kali P per N kali Q. Untuk sifat yang ke-8 ada A kali B pangkat 1 per N sama dengan A pangkat 1 per N kali B pangkat 1 per N. Hanya dipisah saja ya. Kemudian untuk yang sifat ke-9 ada A per B pangkat 1 per N sama dengan A pangkat 1 per N per B pangkat 1 per N. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya ya. Saya beri contoh soal cuma 2 saja. Untuk selebihnya kalian bisa cari sendiri di internet ataupun di buku-buku lain dan mencoba untuk mengerjakan. Kemudian untuk contoh di sini. Nah, di sini ada
Yang A, 3 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 1 per 2. Ini sama dengan sifat yang berapa tadi ya? Sifat yang nomor 8. Sama ya? Hampir sama, iya sama. 3 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 1 per 2. Nah, di sini kita tinggal dikalikan saja ya 3 sama 2 ini. Karena pangkatnya sama, jadi tinggal dikeluarkan sehingga diperoleh 3 kali 2 itu 6, pangkatnya tetap yaitu 1 per 2, diperoleh akar 6. Kemudian untuk yang B ada 8 pangkat 2 per 3. Nah, di sini 8 pangkat 2 per 3 sama dengan diubah ke bentuk akar, yaitu akar 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan akar 3 dari 8 kali 8, kemudian dipisah ya, jadi sama dengan akar 3 dari 8 dikali akar 3 dari 8 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kenapa diperoleh 2 di sini? Karena sebenarnya akar 3 dari 8 itu sama dengan akar 3 dari 2 pangkat 3 ya. Sehingga 2 pangkat 3 ketika akarnya kita ubah ke bentuk pecahan biasa, ingat ada atas dalam, berarti yang di dalam itu 3 ya. Ini yang di dalam 3, berarti ini ditaruh di bawah 2 pangkat 3 per 3 sehingga diperoleh 2. Jadi kenapa diperoleh 2 itu dari situ ya anak-anak. Apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita pembelajaran hari ini untuk sampai sini saja tentang pengertian dan sifat-sifat. Kalian bisa mencoba mencari contoh latihan soal yang lain dari buku atau internet. Kemudian apabila ada pertanyaan, dapat didiskusikan di forum diskusi yang sudah saya sediakan di kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.